Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel kami. Pada channel kami akan membahas tentang profesi pendidikan guru. Nah, kebetulan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang manajemen sekolah. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kami tentang manajemen sekolah, lebih dulu kami memperkenalkan diri dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri Muhammad Naswar dan Elsa Maulita, Nurul Anisa, Nurul Afifah, wa Mutmainnah Ahmad Kintar. Baik, itu tadi anggota saya dari kelompok 1 yang akan membahas manajemen sekolah. Dan selanjutnya kita akan memasuki tentang manajemen sekolah pembahasannya. Oke, selamat. Pengertian manajemen sekolah. Manajemen pendidikan atau sekolah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan. Tentunya setiap sekolah memiliki beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang ingin dicapai. Manajemen di sini bermaksud untuk memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah. Seperti kepala sekolah yang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola komponen sekolah untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Ruang lingkup manajemen di sekolah. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur yang harus dikelola dalam manajemen di sekolah. Salah satu pengelolaan yang harus dilakukan misalnya dengan mengorganisasikannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, uang. Dalam hal ini, uang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan. Yang ketiga, bahan. Bahan materi merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan manajemen di sekolah. Pengelolaan material yang bagus akan membentuk kurikulum yang tepat untuk pembelajaran siswa. Yang keempat, metode. Pemilihan metode yang tepat akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Dengan begitu, tujuan pendidikan akan lebih cepat tercapai. Ruang lingkup manajemen di sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mesin. Mesin merupakan bagian dari media pembelajaran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman siswa. Yang kedua, pasar. Pasar merupakan salah satu kunci yang menentukan sekolah tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud berarti masyarakat kuat. Yang ketiga, waktu. Tentu saja waktu harus dikelola dengan baik karena waktu belajar murid di sekolah sangat terbatas. Time management harus diatur secara efisien agar tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Pastikan Anda telah memahami hal-hal di atas sebelum membuat rancangan manajemen sekolah. Jika manajemen yang dirumuskan sudah rapi, maka sangat mudah bagi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Adapun tujuan manajemen sekolah dibagi menjadi 6. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat. Yang ketiga, terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer pendidikan atau konsultan manajemen pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Setelah mengetahui tujuan manajemen sekolah, selanjutnya ialah saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sekolah. Secara umum, fungsi manajemen sekolah ialah memberi sekolah kebebasan dan kekuatan yang besar serta memegang berbagai tanggung jawab. Menurut G. Arteri,
Fungsi manajemen sekolah terbagi atas 4. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan sekolah yang dibuat meliputi tujuan dan dasar daripada pendirian sekolah tersebut. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Mengorganisasi segala sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan atau pengarahan dilakukan kepada seluruh anggota dan stakeholder sekolah untuk selalu bekerja sama demi kualitas sekolah. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan diarahkan pada pelaksanaan program sekolah secara keseluruhan yang muaranya adalah kepada perbaikan mutu daripada pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, fungsi-fungsi esensial sekolah. Fungsi esensial sekolah terdiri atas 7, yaitu 1. Penstrukturan waktu, 2. Penstrukturan aktivitas yang harus diikuti oleh para peserta didik, yang ketiga pendivisian kecerdasan, kemampuan intelektual, prestasi dan perilaku yang baik, yang keempat penilaian, yang kelima pemisahan peran dan tanggung jawab antara guru dan para peserta didik, yang keenam supervisi dan pengawasan terhadap peserta didik, yang ketujuh pertanggungjawaban. Adapun prinsip-prinsip manajemen sekolah, yang pertama, prinsip ekuivalenitas, yaitu prinsip berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah. Yang kedua yaitu prinsip desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan, pendidikan, dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang diberikan pula kepada sekolah dalam bentuk manajemen berbasis manajemen sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip pengelolaan mandiri, memberikan kewenangan sekolah untuk mengelola secara mandiri dan kebijakan yang telah diberikan oleh pusat pemerintah. Yang keempat yaitu inisiatif. Prinsip inisiatif maksudnya adalah seorang pemimpin atau kepala sekolah harus memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dan memberikan kebebasan dalam hal memikirkan dan menyelesaikan tugasnya. Adapun kegiatan manajemen sekolah. Yang pertama yaitu kesiswaan. Kesiswaan yang mengatur segala hak dan kewajiban oleh siswa di lingkungan sekolah. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum yaitu rencana dan pengaturan mengenai tentang pembelajaran. Yang ketiga, ketenagaan. Maksudnya ialah segala hal yang berhubungan tentang tenaga kerja pada waktu sebelum, sesudah, pada masa kerja. Yang keempat yaitu sarana prasarana. Sarana yaitu peralatan yang bergerak dan dipakai atau dilakukan secara langsung seperti komputer. Prasarana yaitu penunjang dan umumnya merupakan fasilitas seperti gedung ataupun ruangan. Yang kelima yaitu keuangan. Bertujuan memastikan bahwa sekolah mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk mencapai tujuan seperti proses perencanaan ataupun pengorganisasian. Yang keenam yaitu organisasi. Seperti sekelompok orang yang bekerja sama layaknya asosiasi lingkungan ataupun serikat pekerja. Yang ketujuh yaitu layanan teknis. Layanan teknis yaitu pegawai perpustakaan, pengolahan, penomoran, dan pemberian identitas kepemilikan. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Nah, keberhasilan manajemen berbasis sekolah ini akan mempengaruhi 5 hal berikut. Yang pertama itu kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Nah, manajemen berbasis sekolah ini dapat
membantu sekolah dalam mewujudkan visi misi, karena dengan manajemen maka program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah akan tersusun dengan rapi sehingga mudah dilaksanakan. Yang kedua itu peningkatan kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima itu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Oke, baik. Yang selanjutnya itu prinsip dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, terdapat 5 prinsip dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu kemandirian. Sekolah yang mandiri diartikan sebagai sekolah dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus terlalu bergantung ke pemerintah pusat. Yang kedua, kemitraan. Maksudnya di sini kemitraan, sekolah dapat menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain yang dapat membantu memfasilitasi sekolah tersebut dalam membantu siswa untuk menyediakan fasilitas. Yang ketiga itu partisipasi. Nah, upaya peningkatan partisipasi di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi, sekaligus transparansi terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalin hubungan dengan sekolah tersebut. Yang keempat itu keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan laporan dari setiap program-program yang telah berjalan. Yang kelima itu akuntabilitas, yaitu suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sekian dari saya. Baik, itu pembacaan materi dari teman-teman saya, dan ada pula yang saya dapat mengenai kesimpulannya, yaitu manajemen pendidikan atau sekolah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan. Tentunya setiap sekolah memiliki beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang ingin dicapai. Manajemen di sini bermaksud untuk memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan sekolah, seperti kepada sekolah yang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola komponen sekolah untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Baik, itu tadi yang saya bisa simpulkan dari materi yang dipaparkan oleh teman saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di channel kami.